Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sifa dengan NIM 24106112200018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan dalam kegiatan konservasi hutan. Nah, ini adalah topik pembahasan yang akan saya jelaskan nanti. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Hutan berperan penting bagi keseimbangan ekosistem. Namun, menghadapi berbagai permasalahan lingkungan seperti deforestasi, illegal logging, perubahan iklim, konflik teritorial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi tantangan besar bagi kelestariannya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kerusakan hutan dan mengancam keberlanjutannya jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius terhadap dampak serta upaya penanggulangan permasalahan ini melalui pendekatan hukum, ekonomi, sosial, hingga kerjasama internasional. Selanjutnya, saya akan masuk ke topik pembahasan yang pertama tentang deforestasi. Apa sih deforestasi itu? Deforestasi adalah perubahan atau pengalihfungsian lahan hutan menjadi lahan konvensional yang menyebabkan luasan kondisi hutan menurun oleh karena adanya kegiatan konversi lahan hutan menjadi lahan pemukiman, pertanian, infrastruktur, pertambangan, dan perkebunan. Deforestasi juga erat kaitannya dengan pembalakan atau penebangan liar yang mengancam makhluk hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini laju deforestasi hutan semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan daerah. Proses deforestasi yang terus berlangsung tanpa adanya upaya yang serius akan berimplikasi pada kerusakan lingkungan dan mengancam lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan terhadap lingkungan hutan secara berkelanjutan untuk meminimalisir ataupun mengatasi tantangan deforestasi tersebut. Contohnya, dengan upaya melindungi hutan dalam rangka mengendalikan aktivitas yang mengancam hutan, meningkatkan pengawasan dalam mengendalikan ancaman polusi udara, maupun melakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem lokal. Di sisi lain juga, diperlukan keterlibatan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan memelihara kelestarian alam di sekitarnya untuk generasi mendatang. Topik kedua tentang perubahan iklim yang juga menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi umat manusia saat ini. Dengan peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi bencana alam. Dampak perubahan iklim telah dirasakan oleh berbagai sektor, termasuk pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Salah satu aspek yang seringkali terabaikan adalah dampak terhadap keanekaragaman hayati yang tidak hanya mencakup variasi spesies, tetapi juga mencakup ekosistem dan genetik di dalamnya yang berkontribusi pada keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, banyak spesies hewan dan tumbuhan yang telah terobservasi melakukan pergeseran area distribusi mereka ke arah kutub atau ke ketinggian yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, konservasi tanah sangat penting untuk mengurangi dampak destruktif perubahan iklim di seluruh dunia, mempertahankan siklus iklim yang seimbang, menyediakan ekosistem yang sehat di mana tanaman, pohon, dan hewan dapat berkembang, serta memastikan hasil pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang illegal logging. Secara umum, illegal logging adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga kegiatan jual beli, termasuk kegiatan ekspor dan impor kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Bencana alam yang terjadi merupakan dampak kerusakan ekologis akibat penebangan liar. Selain bencana alam, penebangan liar juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna, serta punahnya spesies langka. Illegal logging disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, karena tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri atau konsumsi lokal. Ketimpangan inilah yang mendorong praktek illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi. Yang kedua, tidak adanya kesinambungan antara peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1970 yang mengatur tentang hak pengusahaan hutan mengenai sistem silviculture dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus tebang pilih tanam Indonesia atau TPPI, khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPPI. Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging, di mana
Penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tegangan masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan hukum-hukum yang berlaku. Lalu, dampak yang bisa kita lihat dan rasakan saat ini adalah dengan rusaknya ekosistem hutan yang berdampak pada menurunnya dan bahkan mungkin kehilangan fungsi hutan sebagai penyimpan dan pengendali air, sehingga rentan terhadap bencana seperti kekeringan, banjir, maupun longsor. Selain itu, illegal logging juga menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem dan biodiversity. Dari sisi ekonomi sendiri, illegal logging menyebabkan hilangnya devisa negara. Menurut data Kementerian Kehutanan, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2004 hingga 2010, kerugian Indonesia akibat illegal logging mencapai 180 triliun. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Pertama, telah diungkapkan sebelumnya bahwa illegal logging disebabkan oleh meningkatnya permintaan kayu di internasional yang sebagian besar kayu yang dipasarkan adalah kayu hasil illegal logging. Penanggulangan harus dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan dunia internasional seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan Inggris lewat penandatanganan nota kesepahaman Forest Law Enforcement and Governance. Yang kedua, tindak pidana illegal logging harus dibentuk dalam undang-undang sendiri tentang illegal logging. Alasannya, karena Undang-Undang Kehutanan dianggap tidak memiliki taring untuk menjerat pelaku utama, juga karena tindak pidana illegal logging dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Selain merugikan keuangan negara, illegal logging juga memiliki 4 tindak pidana lainnya, yaitu perusakan lingkungan, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran kepabeanan. Sehingga penanganannya pun harus luar biasa, termasuk memasukkan illegal logging dalam undang-undang khusus di luar Undang-Undang Kehutanan. Yang ketiga, dengan pendekatan ekonomi, yaitu menjadi kerjasama dengan Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sinergi dengan ketiga institusi tersebut untuk menanggulangi illegal logging dilakukan dengan pelacakan terhadap uang hasil illegal logging. Keempat, mendeteksi adanya kegiatan penebangan liar, yakni kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan. Namun, meskipun diketahui adanya dugaan terjadi illegal logging, tindak lanjutnya tidak nyata. Kelima, tindak preventif untuk mencegah terjadinya illegal logging yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan aksi jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya, melalui kegiatan pembangunan yang menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan SDM termasuk pemberian reward dan punishment. Dan yang terakhir, tindakan supresi yang merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai ke pengadilan. Karena besarnya permasalahan illegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga memberi sanksi hukum harus tepat. Topik yang keempat adalah tentang konflik lahan dan tenuria. Konflik yang terkait dengan penguasaan lahan dan sumber daya alam disebut dengan konflik tenuria. Konflik tenuria penguasaan hutan digambarkan sebagai fenomena yang terjadi akibat dominansi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sehingga melahirkan perlawanan masyarakat. Konflik tenuria pada kawasan hutan melibatkan berbagai pihak penting seperti pemerintah yang berkepentingan mengamankan hutan negara, masyarakat yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara sosial dan ekonomi, perusahaan yang berkepentingan dalam mencari keuntungan, dan lembaga swadaya masyarakat berkepentingan membela hak-hak masyarakat. Ketidakpastian penguasaan lahan dan kepemilikan atas tanah bagi masyarakat maupun industri menyumbang kepada degradasi lahan dan hutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan. Untuk menyelesaikan konflik, aktor-aktor yang terlibat termasuk kepentingannya, peran dan pengaruh serta hubungannya perlu dipetakan dengan seksama. Aktor yang terlibat dalam konflik tersebut yaitu pengelola kawasan, masyarakat, pemerintah pusat atau daerah, dan perusahaan. Dalam Undang-Undang Kehutanan juga dijelaskan pada pasal 14 untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan melalui proses penunjukan kawasan hutan, penaatan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Proses tersebut merupakan urutan yang harus dilalui untuk mendapatkan kepastian status kawasan hutan. Yang terakhir adalah tentang rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Menurut penelitian Suprayitno tahun 2011, menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masih tergolong rendah, dikarenakan rendahnya tingkat keberdayaan dan kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan.
Implementasi yang kurang optimal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program PHBM di lapangan, rendahnya peran serta lembaga masyarakat pengelola hutan, dan belum luasnya jaringan kerjasama, serta proses komunikasi partisipatif yang merupakan fitur kunci berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan penyuluhan yang teratur agar masyarakat mendapatkan informasi yang cukup serta termotivasi untuk melakukan kegiatan program secara keseluruhan. Kesimpulannya, permasalahan hutan di Indonesia tidak hanya sebatas isu lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan politik. Deforestasi, illegal logging, perubahan iklim, serta konflik teritorial memperlihatkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian hutan. Untuk itu, solusi yang menyeluruh sangat dibutuhkan, mulai dari penegakan hukum yang tegas, penguatan peran serta masyarakat, penerapan kebijakan konsisten, hingga kerjasama lintas sektor internasional agar hutan mencapai kelestariannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.